Habib Rizik siap perang terminologi dan strategi terorisme di Indonesia. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma. Saudara, ya mereka tempur. Ternyata di sana, ya ada tentara angkatan darat yang jadi PKI, ada angkatan laut yang jadi PKI, ada angkatan udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap, saudara. Tentara mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Memang masih banyak program-program yang menurut kami mesti diubah, perbaiki gitu. Tetapi bukan berarti kita mulai dari titik nol loh. Karena satu pemerintahan juga melanjutkan. Perubahan apa juga kita nggak jelas. Iya toh? Ya. Kalau cuma bicara masalah-masalah nggak ada bedanya kita ketemu orang tukang ojek di pangkalan. Ya ini lebih sulit nih ekonomi. Memang selalu dianggap bahwa kaum elit bisa merumuskan persoalan tuh. Itu yang sering dianggap bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang melalui orang untuk orang atau dari dan oleh untuk rakyat. Demokrasi itu the government of reason through the government by the people itu. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Habib Rizik Syihab kembali manggung dalam kegiatan dakwahnya usai bebas dari jeruji besi beberapa bulan yang lalu. Seperti biasa, Habib Rizik masih tetap seperti kebiasaannya dalam berceramah, berorator dan menggunakan bahasa yang tertata dengan ungkapan yang nyelekit. Di ceramahnya ini, ia mengajukan ungkapan provokatif untuk para jemaahnya. Dalam ceramahnya yang terakhir, ex-imam besar Front Pembela Islam itu menjelaskan tentang bahaya perang terminologi atau perang istilah. Menurutnya di Indonesia saat ini terjadi fenomena di mana perbuatan yang salah malah diberikan istilah yang diperhalus, sementara perbuatan yang baik malah diberikan cap-cap yang buruk. Memantik bara api. Perkataan tersebut kemudian memantik api bagi jemaahnya. Memang sebagian betul ada beberapa istilah yang dialamatkan dengan salah dan gegabah, tapi tidak semua hal salah juga dijadikan sebagai pistol tembak atau tanda dari perihal tersebut. Seperti yang dicontohkan Habib Rizik, ulama atau Habib kerap diberikan cap negatif atau istilah jelek meski tiap harinya melakukan pekerjaan yang mulia. Menurut Habib Rizik, hal itulah yang menjadi kita sampai sekarang perang narasi dan terminologi dan terus digelorakan. Itu namanya perang terminologi. Saya minta kepada Anda untuk jangan memberikan istilah yang bagus buat kejahatan. Jadi kalau ada koruptor, kadang-kadang istilah koruptor nggak bikin orang jerah saat ditangkap. Sudah pakai baju oranye justru senyum, tidak ada beban di foto sebagai koruptor. Kalau koruptor nggak bikin mereka jerah, cari kalimat yang bikin mereka jerah. Umpamanya rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah itu kalau dikasih istilah yang begitu nanti orang jerah, orang malu, kata Habib Rizik dalam video yang diunggah di Islamic Brotherhood TV. Menghindari masalah. Sayangnya perbandingan Habib Rizik kurang tepat. Ada hubungan cap negatif ulama dengan para koruptor? Lalu siapa yang memberi cap negatif tersebut? Siapa ulama yang dicap tersebut? Apakah itu ulama yang benar-benar ulama? Pun kalau benar, berapa ulama Indonesia yang dicap negatif? Sementara ulama alim di Indonesia sangat banyak. Bahkan hingga sampai saat ini tidak terdengar mereka ditangkap dalam kasus apapun. Jika ulama Habib atau yang mengaku ulama Habib tapi kemudian pernah bahkan benar-benar melakukan tindak pidana, bukan salahnya orang lain juga untuk mengatakan ini dan itu. Termasuk jika ulama Habib melakukan kriminalitas, jika ditangkap dimasukkan ke dalam penjara, bukan salahnya hukum yang bekerja, tapi memang salahnya ulama Habib itu yang perilakunya tidak benar dan minta ditukangi. Bahkan klaim atau perang terminologi yang bergabung selama ini seperti kriminalitas ulama dan lain-lain adalah buatan mereka sendiri. Buat apa? Untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Bisa saja hal tersebut untuk menghilangkan jejak, menghilangkan kriminalitasnya. Dengan demikian orang merasa simpati dan empati kepadanya. Kalau kita analisis secara cepat-cepat, seperti itulah cara kerja mereka atau strategi mereka. Strategi bersuci diri. Jangan heran bila esok entah kapan terminologi tersebut dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kerling mata ulama Habib dan kebejatan ulama Habib yang tetap setia di jalan kriminalitas atas nama agama. Karena agama seringkali dijadikan sebagai tembok penangkal segala tuduhan kebejatan meski memang benar-benar terbukti. Kadang dai atau ulama capek umat diajarin berkali-kali tetap saja pakai yang alus-alus. Jangan, karena mereka orang-orang jahat menjuluki ulama
ulama kita dengan julukan yang jelek-jelek. Ulama kita disebut teroris, ekstremis, radikalis, istilah yang tidak bagus seperti pemecah belah bangsa, intoleran, sebut Habib Rizik. Di situ juga masalahnya, kalau memang ulama tidak mengajak ke perbuatan yang jelek dan ekstremis, radikalis, bahkan teroris, tidak mungkin manusia Indonesia mau mengucapkannya. Kalau memang tidak ada ulama yang mengajak kepada jalan radikalisme, juga tidak mungkin kata radikalisme muncul di Indonesia. Sebab ada itulah, maka kemudian bahasa tersebut disematkan. Strategi tersebut juga sudah lama dilakukan oleh pelaku teror di Indonesia, karena strategi tersebut sangat berguna bagi mereka untuk mengajarkan bahwa hanya modal kontra bahasa mereka dapat menipu umat. Jejak perbuatan terornya tertutupi oleh bahasa-bahasa agama itu. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ke kantor perwakilan PBB di Jakarta. Terkait hal itu, ex-imam besar FPI Habib Rizik yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanuar. Alhamdulillah, Habib tentu sikapnya sama dengan seluruh pecinta penegakan hukum yang berkeadilan lainnya, yaitu sangat mendukung terungkapnya rangkaian peristiwa sebenarnya yang terjadi 7 Desember 2020 yang lalu, kata Aziz Yanuar kepada populis.id. Tidak sampai di situ, HRS bakal mendukung sampai terciptanya keadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap terang benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, beserta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, hingga seluruh fakta dugaan rekayasa atau cover up atas peristiwa keji tersebut, berujung tentunya pada penindakan tegas sesuai hukum seluruh pihak tersebut tanpa terkecuali, sebelum mereka semua bertanggung jawab di akhirat tentunya. Aziz menilai dukungan HRS juga dilatar belakangi atas rasa kecewa terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajar jika pada akhirnya ada pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Abainya pemangku kekuasaan dan pihak yang berwenang dalam hal ini tentu saja membuat seluruh pihak yang memiliki akal sehat dan hati nurani di Republik ini menempuh segala daya dan upaya yang sesuai hukum dan konstitusional untuk supaya kasus ini terungkap dan memenuhi rasa keadilan. Ia melanjutkan, munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perwakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak yang peduli dan punya nurani. Berbagai upaya dimaksud antara lain yang dilakukan TP3 dan UI Watch merupakan bukti syahih di samping ramainya netizen bahwa masyarakat negeri ini masih banyak yang waras dan memiliki nurani. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Rizik Sihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar tersebut. Ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Tidak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, pelakunya harus diadili sesuai ketentuan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kata Koordinator TP3 dan UI Watch Marwan Batubara kepada wartawan. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya, sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Pembunuhan 6 pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1993 dan Statuta Roma 1998, kata Marwan.